Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Putranotama. Saya dari BDIG 1 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC saya ya. Jadi untuk yang pertama, BMC ya, yang pertama-tama itu BMC adalah alat strategi manajemen yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan juga memahami model bisnis suatu perusahaan ya. Jadi untuk sebuah rancangan di mana kita itu membuat sebuah bisnis atau usaha seperti itu ya. Jadi untuk membuat produk itu kita tuh harus ada tahap-tahapnya ya, ada strateginya dan juga ada untuk gimana agar untuk usaha ini itu mencapai sebuah tujuan seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama, untuk sebelumnya tuh saya mau memperkenalkan produk saya yaitu kopi murni. Dan sebelumnya saya melakukan sebuah penelitian, saya menyusun sebuah BMC produk saya itu kopi murni Balija ya. Untuk yang pertama, customer segment itu adalah usia. Gimana tuh usia kita itu, produk kita itu ada targetnya. Jadi target itu ada usianya. Kalau misalkan untuk produk dari kita kan karena memang kopi, jadi untuk targetnya itu ada remaja, dewasa, dan juga lansia ya. Jadi sekarang itu tidak memandang cewek atau cowok. Kalau misalkan kopinya ya itu nggak mau cewek atau cowok itu sama aja ya. Yang pertama itu ada remaja, dewasa, dan juga lansia seperti itu. Kemudian selanjutnya di tahap selanjutnya itu ada customer relationship ya. Jadi customer relationship ini untuk membangun, memelihara hubungan yang kuat untuk jadi untuk agar membuat pelanggan itu tertarik kepada kita seperti itu ya. Jadi kita itu ada kegiatan seperti mempromosikan produk, kemudian membuat konten, membuat iklan seperti itu agar pelanggan itu agar pelanggan itu tertarik dengan produk dari kita dan tahu apa sih produk dari kita seperti itu ya. Jadi untuk kemudian selanjutnya untuk value propositions itu menjelaskan nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk, layanan atau perusahaan kepada pelanggan pasar. Jadi untuk manfaat dan produk saya yaitu harganya terjangkau dan juga berkualitas. Kemudian menjadikan aktivitas itu menjadi strong. Jadi menggunakan biji asli dipetik dari perkebunan. Karena memang kopi murni dari saya ini itu memang dipetik dari perkebunan asli ya. Jadi tidak ada campuran bahan pengawet ya. Jadi tidak ada yang bahannya untuk berbahayanya. Jadi aman-aman aja untuk dibuat atau dikonsumsi setiap hari seperti itu ya. Jadi ada manfaatnya, seperti juga menjadikan itu aktivitas kita itu menjadi strong ya. Jadi apalagi untuk yang mungkin aktivitasnya para kakak-kakaknya atau masyarakat itu kan super duper padat, ada yang bekerja, kemudian ada yang sekolah bahkan menjadi guru, kemudian ada yang berkegiatan di luaran yang mungkin panas-panasan. Nah, itu membutuhkan sebuah penyemangat yaitu melalui sebuah sajian yaitu kopi ya, yang agar aktivitasnya menjadi strong, tidak gampang ngantuk seperti itu. Karena kalau misalkan aktivitasnya itu kan kadang itu ngantuk banget ya, kalau misalkan kadang tuh ngantuk banget ya, jadi membuat aktivitas tuh kurang semangat. Jadi kalau misalkan minum kopi dari murni Balija ini pastinya itu membuat menjadi strong dan juga tidak gampang ngantuk seperti itu ya. Untuk manfaatnya seperti itu, untuk value proposition ya. Jadi untuk yang selanjutnya untuk aktivitasnya, jadi aktivitasnya ini adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi kita untuk aktivitas apa nih yang membuat kita itu bisnis kita itu menjadikan ada tujuannya, ada hasilnya, ada progresnya seperti itu ya. Jadi kita tuh yang pertama itu adalah membuat racikan baru kopi. Jadi kita tuh harus membuat varian baru yang agar para pelanggan ini itu menjadi wow, ada varian baru nih dari produk dari kita seperti itu ya. Jadi ini tuh membuat racikan baru kopi ya, agar ada varian terbaru, agar pelanggan itu tidak bosan dengan produk dari kita. Untuk yang kedua itu selalu memperhatikan expired ya. Yang pertama itu selalu harus memperhatikan expired, karena memang kalau misalkan pelanggan ini pasti memperhatikan expired itu, kalau misalkan
tidak sesuai, nanti bakalan akan ada permasalahan atau problem seperti itu ya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar, harus berhati-hati, harus sering-sering untuk memperbaikan supplier dan juga merhatikan produknya seperti apa. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu ada case searches ya. Jadi untuk sumber daya kunci yang jadi sumber daya kunci yang dibutuhkan oleh bisnis untuk beroperasi dan mencapai kesuksesan. Jadi kuncinya itu apa? Jadi untuk kuncinya itu menggunakan bahan baku yang sehat ya. Jadi tidak ada campuran yang berbahayanya. Jadi membuat bahan baku yang sehat seperti kopi murni digiling dari langsung dan diambil dari perkebunan kopi. Jadi itu tidak ada bahan pengawetnya. Jadi memang dipetik dan juga langsung digiling kemudian langsung dikemas ya. Memang tidak ada campuran bahan pengawetnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada key partnernya. Key partner ini itu adalah pihak eksternal yang membantu kelancaran proses bisnis. Jadi memang seperti reseller itu yang membantu kita untuk mempromosikan atau menyalurkan produk dari kita untuk ke pelanggan seperti itu agar lebih laris, agar lebih laku seperti itu. Jadi untuk memang harus untuk ada reseller ya agar penjualan itu lebih tinggi untuk penghasilnya seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya itu ada cost struktur. Jadi ada biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis. Jadi ada biaya kuota, biaya pengemasan dan juga biaya pengiriman seperti itu ya. Jadi ada tahap-tahapnya seperti biaya kuota, ada biaya pengemasan ya, packing seperti itu, ada biaya pengiriman juga ya. Agar nanti kita total dengan omsetnya kita seperti itu ya. Nanti ada tambahan biaya seperti itu, nanti takutnya apakah ada tambahan biaya pengemasan atau pengemasan produk baru seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah revenue streams. Jadi itu ada sumber pendapatan atau aliran pendapatan ya. Jadi pendapatan kita dari penjualan kopi tersebut ya. Kalau misalkan untuk omsetnya, kemudian penghasilannya kita jadikan satu, nanti kita total untuk yang dimana pakainya modal, yang dimana untuk pendapatan kita yang real pendapatan seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk presentasi saya untuk BMC dari Kopi Murni Balija dari produk saya. Terima kasih. Saya Dewa Putra Pratama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.